الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الضامن من أثنين أمور الدنيا الدين صلاة والسلام شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المصنف رحمه الله رضي الله عنه ونفعنا به بعلومه وبسيد الأولياء الصالحين في الدارين آمين. كما قال الشيخ رضي الله عنه باب الاستنجاء تلويث فرج موجب استنجاء وسنة بالأحجار ثم الماء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله عليه وسلم قولي amin. Alhamdulillah, terakhir kita melanjutkan di sini kitab Zubat Sofat atau Sofatul Zubat nazoman Syekh Ahmad bin Ruslan atas kitab Zubatnya Syekh Ahmad Al-Barizi. Sofatul Zubatnya Syekh Ahmad Al-Barizi radhiyallahu anhum. Juga nanti kita ambil biasanya caranya juga dari Al-Muqaddimatul Hadrami atau Mukhtasar Kabir. Karena ada Mukhtasar Shaghir, ada Mukhtasar Kabir. Ini dua-duanya punya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Balhaj Bafadhal Al-Hadrami radhiyallahu anhum warḍahum tafa'ana bihim bi'ulum darai amin. Terakhir kita sudah bahas tentang khuf. Masul khuf juga sisa pembahasan kemarin tentang beberapa yang terkait dengan wudu, sunnah, tempat-tempat disunahkan wudu. Karena masuk pada babul istinja'i, bab istinja atau cawe. Ya. Karena perlu kita refresh ya, kita ingat ulang, kita tadakkur lagi, ingat ulang lagi, mengingat lagi bahwa istinja itu ada dari hadas dan ya, toharo itu ada toharo dari hadas, ada toharo dari najis. Bersuci itu ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Hadas ada hadas kecil, hadas besar, ada yang bagi dua, kecil besar, ada yang bagi tiga, hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Hadas kecil yaitu tadi yang membatalkan wudu, itu hadas kecil. Orang melakukan dari salah satu dari empat yang membatalkan wudu, maka dia berhadas kecil, keluar sesuatu dari dua jalan. Kecuali mani, maka itu hadas besar. Keluar mani, hadas besar. Ya. Hadas sedang, ya. Hadas sedang itu junub, keluar mani atau kumpul, itu hadas sedang. Hadas besar itu haid, nifas, itu hadas besar. Disebut demikian karena pantangannya, ya kan? Karena dilihat dari pantangannya. Orang berhadas kecil, pantangannya cuma 4. Sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Ya kan? Orang hadas kecil, pantangannya cuma 4. Hadas sedang junub, pantangannya 6. 4 tadi ditambah diam di masjid sama membaca Al-Quran. Pantangannya 6. Hadas besar, haid dan nifas, pantangannya 10. Maka ada yang membagi 3. Hadas kecil, hadas sedang, hadasul asghar, hadasul ausat, hadasul akbar. Ada yang cuma membagi 2. Yang sedang sama besar itu dijadikan 1. Junub sama haid, nifas itu dijadikan 1. Sehingga cuma 2. Hadas kecil, hadas besar. Ya, jadi toharoh, sesuci itu dibagi 2. Sesuci dari hadas, sesuci dari najis. Sesuci dari hadas, ada yang sesuci dari hadas kecil itu wudu, sesuci dari hadas sedang dan besar itu mandi wajib. Makanya karena sesucinya sama, kecil dan sedang sama-sama mandi wajib, maka ada yang cuma membagi 2, kecil sama besar. Atau pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi wajib, yaitu tayamum. Karena tayamum bisa menjadi pengganti wudu, bisa mengganti mandi wajib. Atau juga yang menggantikan, seperti kemarin, mengganti bagian dari wudu, mengganti membasuh kaki, yaitu mengusap khuf. Ya. Itu sesuci dari hadas. Ada sesuci dari najis. Sesuci dari najis dibagi 2. Istinja dan izalatun najasah. Ya. Kalau sesucinya dari najis, kalau najisnya itu masih, mohon maaf, menempel pada tempat keluarnya najis, itu kemaluan, kubur atau dubur. Ya. Kalau bersucinya itu mensucikan najis dari tempat keluarnya, itu namanya istinja. Kalau mensucikan najis dari badan, pakaian, dan selain tempat keluar, itu namanya biasa, izalatun najah, menghilangkan najis secara biasa.
Jadi istinja ini khusus untuk menghilangkan najis dari tempat keluarnya. Itu kubul, untuk dubur itu namanya istinja. Bahasa kita sehari-hari ya cebok atau cawe. Ya, itu istinja namanya. Talwidu farjin mujibus tinjai, mengotori farj. Ya, itu mewajibi atau sesuatu yang mengotori farji kemaluan itu mewajibkan istinja. Ya. Jadi istinja wajib itu karena najisul mulawis. Istinja itu wajib kalau ada najis yang mengotori yang keluar. Maka mewajibkan istinja. Tapi di situ nanti debat lagi ulama. Apakah wajib istinja ini langsung setelah keluarnya kotoran? Apa boleh ditunda? Nanti kalau mau sholat baru istinja. Saya mengatakan alal faur langsung. Ya. Mereka mengatakan tidak. Nanti kalau sudah mau sholat karena nggak ada tuntutan untuk istinja untuk mengangkat hadas kecuali sholat. Ya. Wasunna bil ajari tumbal ma'i, dan disunahkan istinja dengan batu kemudian baru dengan air. Jadi afdolnya istinja itu batu plus air. Batu dulu baru disempurnakan air paling afdol. Ya. Tapi kalau mau membatasi pada salah satunya paling afdol adalah air. Baru kemudian batu saja, air saja, kemudian batu saja. Jadi urutan istinja 3. Paling afdolnya istinja batu, kemudian air, kemudian bawahnya lagi adalah air saja, bawahnya lagi adalah batu saja. Kenapa? Karena air bisa menghilangkan bekas, ya kan? Bisa menghilangkan najis sekaligus asar bekasnya. Tapi kalau batu bisa menghilangkan najisnya, tapi bekasnya pasti masih tersisa kalau batu. Tapi sah istinja dengan batu asal memenuhi syarat seperti nanti di situ. Memenuhi syaratnya kalau istinja dengan batu, meskipun dengan batu saja ya, istinjanya sah. Meskipun bakial asar, meskipun tersisa bekas yang tidak mungkin dihilangkan kecuali oleh air. Dengan istinja dengan batu itu pasti menyisakan bekas, yang mana bekas itu tidak. Jadi toleransi orang bisa istinja dengan batu, pokoknya sampai bersih, sekiranya tidak ada satu bekas pun kecuali bekas yang hanya bisa dihilangkan oleh air. La yazilu ilal ma. Yuji'u ma'un aw thalatu ahjar yunki biha ainan wa sunnal itar. Yuji'u, mensahkan atau mencukupi apa ma'un, air untuk istinja. Au itu berarti pilih ya. Au itu pilihan. Au itu litakhir. Huruf ataf untuk pilih takhir. Atau 3 buah batu. Seperti tadi kita jelaskan. Pertama, batu disempurnakan dengan air, jadi dua-duanya ya. Batu plus air. Kedua, urutannya adalah air saja, ma'un. Atau yang ketiga, urutannya batu saja, salah satu ahjar. 3 batu tidak menjadi syarat. Yang penting meskipun 1 batu 3 kali usapan, salah satu masahat. Misalnya masahat 3 kali usapan. Yuji'u ma'un aw thalatu ahjar yunki biha ainan wa sunnal itar. Itu yunki biha, yang membersihkan. Dengan 3 buah batu itu ainan. Ini membersihkan siapa mustanji, siapa orang istinja, dia dengan 3 buah batu tadi ainan ing ain kepada benda najisnya. Ya. Maksudnya ain itu ain yang ada di manfaz, ain yang ada di lubang tempat keluarnya kotoran itu, bukan ain yang kalau dia sudah, mohon maaf, kotoran berpindah ke kaki, itu bukan istinja. Kalau basuh yang di kaki kan bukan istinja. Istinja itu ketika basuh yang ada di dubur atau di kubul itu baru namanya istinja. Dan juga kalau istinja dengan batu, syaratnya nanti akan dipertegas lagi, syaratnya nanti harus kotoran itu masih tetap di manfaz, di tempat keluarnya. Kotoran itu syaratnya bisa sah istinja dengan batu kalau dia masih di tempat keluarnya kotoran.
Kalau sudah berpindah, maka tidak bisa kecuali dengan air. Contohnya, mohon maaf, kotoran ya, di dubur tiba-tiba pindah, jatuh dari dubur, pindah ke kaki. Maka yang di kaki ini harus dengan air, nggak bisa dengan batu. Yang batu itu cuma yang di tempatnya, yang di tempat keluarnya. Wasunal itar. Jadi batasnya sampai apa? Yunki ainan, bisa mensucikan ain. Ada ain, ada asar. Ada ain, ada asar. Ain itu benda najisnya, asar itu bekasnya. Benda najis kalau kita itu kan ada asar, ada bekas. Benda najis itu ainun najasa, yang kelihatan itu kotorannya, yang ada bau, ada rasa itu ain, najasa ainnya. Ada ain. Kita angkat ainnya, ainun najasa kita angkat itu ada asar, ada bekas. Jadi ada ain, ada asar, ada benda najisnya, ada bekas dari benda najis. Nah, yang dituntut untuk dihilangkan oleh istinja dengan batu adalah ain, bukan asar. Sebab nanti ada bekas yang betul-betul halus, yang bekas itu nggak mungkin tadi yang saya katakan la yusiluhu ilal ma, yang mana tidak bisa menghilangkan bekas itu kecuali air. Jadi mentoknya, paling banternya, paling maksimalnya 3 buah batu atau istinja dengan batu itu yunki ainan, menghilangkan ainun najasa. Wasunal itar, dan dianjurkan mengganjilkan. Dianjurkan mengganjilkan. Jadi minim berapa tadi? 3 buah batu. Sebab tidak ada riwayat Kanjeng Nabi Rasulullah SAW istinja di bawah 3 batu, tidak ada. Rasul tidak pernah istinja dengan 2. Pernah beliau di Bukhari dibawakan 2 batu sama 1 ada kotoran yang sudah kering, kotoran yang sudah kering. Kan sana kan panasnya terik, kotoran bisa kadang-kadang mengering. Beliau dibawakan SAW 2 buah batu sama 1 kotoran yang sudah kering. Maka Rasul membuang kotoran itu, mengambil 2 batu, mengambil hadariksun. Ini najis. Maka beliau suruh ambil gantinya. Jadi nggak pernah Rasul istinja dengan kurang dari 3 batu. Makanya sepakat jumhur ulama minimal istinja batu itu dengan batu itu 3, tidak boleh 2. Tidak boleh kurang dari 3. Lebih boleh. Nah, lebihnya itu wasunal itar itu dianjurkan mengganjilkan. Jadi kalau 3 umpama belum bersih, ya 3 umpama belum bersih 3 kali usapan ditambah 4 usapan. 4 ini kan genap. Maka sunnahnya diganjilkan usapan yang kelima. Wasunal itar. Jadi anko yunki inkoan. Inko yunki mensucikan itu hukumnya wajib. Itar dari autoro yutiru itaron. Itar hukumnya sunnah. Inko hukumnya wajib. Itar hukumnya sunnah. Membersihkan najis sebersih-bersihnya berapa kali usapan pun 3, 4 itu hukumnya wajib sampai bersih. Yaitu ukuran bersihnya istinja batu tadi sudah saya katakan, ukuran bersihnya itu sekiranya tidak ada lagi, sekiranya hanya tersisa bekas yang tidak bisa menghilangkan kecuali air. Itu sudah inko. Jadi mensucikan itu, membersihkan itu wajib, mengganjilkan itu sunnah. Sehingga kalau itu dia sudah suci 4 kali usapan, sunnah diganjilkan yang kelima. Walau bi atrobin talatin hasal bikuli masatin sairil mahal. Senajan kana ono opo istinja iku bi atrobin iku kelawan atau pira-pira ujung, pira-pira atrob, pira-pira sisi, pira-pira pucuke sesuatu itu salah satin kang telu iku hasol itu terlaksana apa inko tadi atau inko tadi. Walau kan inko biar salah tadi hasol. Seandainya pun mensucikannya itu cuma dengan salah satu atrofin, salah satu diatrofin salah kan? Hanya dengan ujung-ujung yang 3, maka hasol, maka bisa terhasilkan apa inko itu. Meskipun dengan 1 batu dengan 3 ujung atau 1 batu dengan 3 sisi. Jadi salah satu ahjar itu bukan syarat ya. 3 buah batu itu bukan syaratnya 3 batu beneran. Meskipun 1 batu tapi punya 3 sisi bang. 1 batu punya
tiga sisi, dipakai tiga-tiganya. Kan sudah 3 kali tuh. Ya kan? Meskipun batunya cuma 1 ya kan. Tapi kalau punya 3 sisi kan bisa diusap. 1 kali pakai 1 sisi, kedua pakai sisi yang kedua, ketiga pakai sisi yang ketiga. Sudah dapat 3 usapan. Meskipun dengan 1 batu itu hasol, bisa terhasilkan apa inko itu. Niscaya hasol. Ya. Bikuli mashaten itu dengan syarat terhasilkan bikuli mashaten lisairil mahal, dengan setiap hasol mazukir, jadi terhasilkan apa inko itu dengan kuli mashaten, dengan setiap satu usapan dari 3 sisi batu tadi, lisairil mahali, kepada seluruh tempat, tempat yang tempat keluarnya kotoran. Yang penting 3 usapan itu sudah merata ke seluruh tempat kotoran, tempat keluarnya kotoran. Rata di kubur itu rata, di duburnya juga rata. Kalau itu syarat terpenuhi, maka sudah cukup 3 kali usapan meskipun dengan 1 batu, tapi punya atrofin salasa, punya ujung yang 3, punya sisi yang 3, itu punya 3 sisi. Wasyatullah yajibu kharijun wala yatru'u ghairuhu walan yantatila. Dan syarat istinja dengan batu, la yajifu kharijun, tidak kering apa kharij, tidak kering apa yang keluar. Ini najis yang keluar itu belum kering. Kalau sudah kering, maka wajib pakai air. Wala, dan tidak pula yatra'u, tidak yatra'u, tidak datang. Kalau ayat roh itu datang secara tiba-tiba. Tidak datang, maksudnya tidak datang atas kharij, atas najis yang keluar, apa ghairuhu, apa selainnya kharij, apa selainnya yang keluar. Walan yang takila, dan tidak berpindah apa kharij, tidak berpindah apa najis yang keluar. Ya? Tidak berpindah apa najis yang keluar. Jadi syaratnya apa? Najisnya tidak kering. Ya, kalau kering wajib air, wajib pakai air, nggak bisa pakai batu. Terus layak tero ali akhor, layak tero ghairuh, tidak datang kepada najis yang keluar itu najis atau sesuatu yang lain. Tidak datang sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini bisa benda najis, bisa benda suci. Contoh, habis buang air besar, terus buang air kecil. Buang air kecil, itu air kencingnya merambat sampai ke dubur, kena yang bekas kotoran yang bekas keluar tadi. Itu kan berarti yatro, ya, datang kepada kharij sesuatu yang lain. Kalau sudah begitu tidak bisa kecuali pakai air, tidak bisa pakai batu. Kalau sudah yatro, jadi syaratnya pakai batu, tidak boleh datang kepada yang keluar itu sesuatu yang lain selain yang keluar. Kalau keringat dimaafkan. Kalau keringat, ya keringatan umpama buang air besar, terus keringatnya itu mengalir sampai ke tempat dubur, lokasi keluarnya kotoran itu, tempat keluarnya kotor, mengalir keringat ke situ, maka itu makfu kalau keringat. Nah, selain keringat itu tidak makfu. Walan yang takilah, tidak berpindah. Kalau berpindah harus wajib pakai air. Contoh tadi itu sudah saya contohkan berpindah. Umpama kotorannya dari dubur jatuh ke kaki, berarti kan sudah berpindah. Maka yang berpindah ini harus dihilangkan pakai air, nggak bisa pakai batu. Yang di dubur tetap boleh pakai batu yang di dubur. Yang berpindah itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Nggak berpindah. Wanadbu fil bina ila mustaqbila mudbiran wa aramu bil bala. Nah, ini sudah masuk adabnya istinja. Nah, ini dulu lah. Rasul wajibul istinja min kulli rotubin. Mukadimah Gramiyah. Pasal wajib apa istinja min kulli rotubin, dari segala yang
basah. Rotbin tadi mulawis tadi, basah dan mengotori. Dan segala yang basah dan mengotori. Jadi kalau yang kering itu tidak wajib istinja kalau yang kering. Karena tidak mulawis, tidak mengotori tempat. Seandainya bisa keluar sesuatu yang kering sehingga tidak ada bekas pada tubuh. Jadi wajib istinja dari setiap yang basah. Setiap yang basah dan khorijin min kulli rotbin khorijun min ahadi sabilaini. Khorijin ya, dari setiap yang basah yang keluar dari ahadi sabilain, dari salah satu dari dua jalan, kubur atau dubur, bil ma'i au bil hajari, dengan air atau dengan batu. Tadi sudah jelaskan urutannya, batu dulu baru air, digabungkan dua-duanya paling afdal. Terus air saja, terus ketiga batu saja. Di sini ada tambahan keterangan, au jamidin tohirin qaliin wa mu'taramin. Atau dengan sesuatu yang jamid, yang beku, benda padat, tohirin suci, qaliin bisa menghilangkan najis, wa mu'taram bukan benda yang terhormat. Bukan benda yang terhormat. Ini keterangan tambahan sebagai pengganti batu. Ini tadi kan seolah fokus pada batu saja ya. Di sini dijelaskan selain batu bisa juga istinja dengan benda yang sama dengan sifatnya dengan batu dengan asal memenuhi 4 syarat itu. Jamid, tohir, qali, ghairi muhtaram. Au bijamidin, tohirin, qaliin, ghairi muhtaramin. Syarat pengganti batu itu 4. Jamid, bendanya harus benda padat. Pasir itu tidak bisa, harus benda padat. Batu itu boleh. Atau tanah yang sudah agak keras, pokoknya padat. Jamid. Apa? Tohir. Benda yang jamid beku tadi, benda yang padat tadi harus benda yang suci, bukan mutanajis. Hatta batu kalau sudah kena najis harus disucikan dulu sebelum dipakai istinja. Jangankan pengganti batunya saja harus suci. Bendanya padat, suci, jamid, tohir, qali. Qali itu harus kola ayak lau, asal maknanya mencabut. Qali itu maksudnya bisa mengangkat najis. Permukaannya tidak terlalu halus. Sebab kalau terlalu halus tidak bisa mengangkat najis kalau terlalu halus. Harus qali. Kharaja malaikat imalasati wa ruzujati wa rakhawatihi. Keluar sesuatu yang tidak qali. Karena malasati karena halusnya, atau ruzuj licinnya, atau karena rukhwah karena ngeperul, karena apa? Apa jadi rapuh, karena rapuhnya. Jadi harus qali, benda itu harus qali. Benda padat, suci, qali, mampu mengangkat najis, tidak terlalu apa? Rapuh, tidak terlalu rapuh, tidak juga terlalu halus sehingga tidak mungkin mengangkat najis. Jamir, tohir, qali, terakhir ghairi muhtaram. Benda itu harus benda yang bukan dihormati. Benda yang tidak dihormati. Contoh benda dihormati, kertas walaupun tebal tapi isinya ilmu syariat, itu dihormati. Meskipun jamid umpama. Qali. Ya. Tapi dihormati karena isinya ilmu syariat. Atau roti yang sudah membatu, di sana itu kan karena hawanya hawa gurun. Itu roti itu bisa keras. Roti itu muhtaram karena makulat. Maka dia muhtaram, maka tidak boleh dipakai istinja meskipun dia membatu. Jamid, qali, tohir, wal muhtaram. Ini pengganti batu. Sekarang ditanya sama orang, tisu bagaimana? Ya, saya nggak bisa jawab iya, nggak bisa jawab enggak. Sebab tisu itu kan macam selama memenuhi 4 syarat ini, terutama qali, tisunya itu apa ya? Tisunya itu betul-betul kuat apa enggak? Kalau kuat, tidak merotol, tidak rikhwah, bisa qali, berarti sayang jelas kan tisu itu kan benda beku kan, padat kan, benda padat. Tohir ya, asalnya tisu kan yang baru kan tidak mungkin tercemar najis kan gitu.
Tohir, jamin tohir kan. Tohir muhtaram jelas, tisu kan bukan muhtaram. Sekarang masalahnya kolek apa enggak? Tisu itu bang. Kalau tisunya merotol ya berarti tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat tadi pengganti batu. Salah satu tidak dipenuhi berarti tidak sah. Dia sebagai pengganti hajar, pengganti batu. Ya. Jadi dilihat kalau dia kolek ya bisa tisu itu. Terus saya tergolong orang yang tidak benar. Ya kita nggak gimana ya, nggak ada air kan. Nah mungkin lah kita istinja dengan itu ke bawah orang Inggris, orang Eropa sana. Ini ceritanya tisu itu kenapa pakai tisu hotel. Itu ke bawah orang Eropa. Hotel ini kan niru pengaturan manajemen hotel. Kalau belajar, ya saya cuma tahu sedikit karena baca artikel-artikel itu. Itu manajemen hotel, pengaturan tempat tidur apa. Pokoknya hotel itu nggak pakai guling. Nggak ada guling di hotel. Jadi bantah. Itu niru Inggris. Guling itu Eropa. Guling itu anunya orang Belanda. Kebiasaannya orang Belanda. Selain Belanda, Inggris apa itu nggak ada guling. Makanya hotel itu penataan semua. Penataan itu niru Eropa. Kiblatnya Eropa. Termasuk masalah di ketika hotel yang bintang ya. Itu hampir air tuh, penggunaan air tuh diminimalisir. Ada air cuma pasti sediakan tisu. Apa kalau di sana tisu? Kenapa? Karena Eropa itu sering dingin. Eropa itu di utara. Utara itu dekat kutub. Mereka lebih sering dingin. Pakai air tambah dingin. Makanya mereka pakai tisu. Nah orang timur kan nggak biasa. Kita nih, orang timur bukan hanya Indonesia ya. Asia Tenggara itu nggak biasa. Biasa pakai air. Mereka kedingin. Itu ke bawah orang Eropa. Ya, sekedar aja. Jadi kenapa kok itu tisu menyebar? Itu budayanya orang Eropa. Orang Eropa itu dulu jorok. Mohon maaf. Dan ini fakta sejarah. Istana Versailles, Spanyol. Istana Versailles di Prancis apa Spanyol, di sana itu Raja Prancis itu dulu dibangun tahun 1600. Itu nggak punya jeding. Mereka kalau itu buang kotoran itu di taman ya. Kemudian ada jeding itu macam pispot. Jadi yang mengenalkan toharo itu Islam ketika masuk ke Eropa. Yang mengenalkan betul-betul bersuci pakai air. Mereka lihat toharonya Islam itu mereka heran. Lihat cara bersucinya Islam. Semua yang datang dari Rasulullah itu sudah yang paling baik, sudah Allah Rasul pilihkan. Tapi kadang kita ini kadang nggak ngerti. Atau terlalu terpukau pada yang namanya dari barat atau sebangsanya. Karena mungkin sudah kadang terbius ketika tahun 1700-1800 itu kan tahun imperialis. Tahun Eropa itu menjajah timur. Portugal, Inggris, Belanda itu menjajah. Dan mereka itu terjadi setelah revolusi industri, yaitu setelah perang salib. Tahun 1500-1600 teknologi Islam mereka setelah perang salib itu masuk ke dunia Islam, nyerang ke Palestina. Mereka baru melongok lihat perkembangan dunia Islam, mereka mengambil itu ke Eropa. Baru situ ada penemuan-penemuan setelah itu. Cuma dengan tidak jujur mereka tidak mengakui itu. Baru zaman saya baca itu baru sekitar mungkin berapa puluh, 20, 30 atau paling banter 40 tahun ke belakang baru mereka mengakui. Terutama setelah sosmed ini ada, jejaring ini ada, sehingga orang kan sekarang nggak bisa menyembunyikan informasi. Baru mereka tidak mau mengakui bahwa Islam itu punya andil. Asalnya mereka tidak mengakui Islam itu punya andil. Eropa sebelum perang salib itu gelap. Eropa. Baru ketika melihat penemuan Islam, baru mereka terpukau, dibawa. Nah Islamnya cekcok sendiri setelah itu. Hanya tidak mengembangkan. Yang mengembangkan itu malah Eropa penemu ini, ditemukan ini. Padahal itu asal usulnya seperti ini. Kamera. Ini asal usulnya Ibnul Haytham yang menemukan. Teori kamera asli. Itu Ibnul Haytham. Tapi yang mengembangkan orang Eropa. Baru ketika itu 1500 ya, 1600. 1700, 1800 Belanda mulai menjajah ke Malaka, ke
Itu sudah mereka menemukan, sudah ada penemuan-penemuan mesin uap dan macam-macam di sana. Sehingga terkenal di Perancis namanya revolusi industri. Menemukan mesin-mesin itu. Akhirnya menjajah sini. Orang sini yang tadinya Islam yang sudah cekcok, tidak mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang sampai cuma kita cuma fakihnya, tauhidnya. Yang lain mereka ambil. Akhirnya ketika mereka membawa hasil penemuan itu. Sebagian orang yang kemakan pikirannya. Nah, itu ilmu barat. Itu ilmu barat. Ajib. Dari mana barat dapat? Itu ilmu kafir. Jangan pelajari itu ilmu kafir. Ajib. Ilmu ini tidak mengenal kafir. Ilmu ya. Ilmu dari segi min haitsu huwa al-ilm. Al-ilmu min haitsu huwa al-ilmu. Itu tidak mengenal la kafir wala. Bukankah Rasulullah sendiri yang bersabda, Rasulullah SAW beliau sabda, al-hikmatu dholatul mu'min. Kebijaksanaan itu adalah ibarat barang hilangnya orang mukmin. Ibarat barang yang hilang dari orang mukmin. Orang umpama barangnya hilang, siapapun yang mengembalikan itu kan diterima. Kan gitu. Kita kehilangan barang, ada orang kembalikan, dia itu atau kita temu barang itu di satu orang, terus dia kembalikan, kan kita terima. Tidak ada yang kembalikan orang kafir terus kita tidak terima. Ya kan? Lucu. Rasul sendiri yang bilang al-hikmatu dholatul mu'min. Kebijaksanaan selama itu kebenaran itu ibarat barang hilangnya orang mukmin. Siapa yang kembalikan dia terima. Maka dari situ Barat kemudian ketika mengimperialis, menjajah dunia Timur, khususnya Islam, mereka orang Islam terpukau dengan anunya Barat. Nah dari situ kemudian muncul Arab ya yang mereka pikir, yang mereka sebut di dunia kuliahan itu dalam pemikiran Islam modern, mereka sebut seolah mereka itu pemikir Islam modern. Akhirnya mereka terpukau dengan Barat. Akhirnya mereka orang Islam ini terpecah kepada Barat. Ada yang antipati, yang nggak usah, itu ilmunya orang kafir. Ada yang menerima semua. Ada yang menerima semua. Oh, ada yang antipati, itu semua ilmunya orang kafir. Tolak. Apa itu ilmunya orang kafir? Kita sudah bantah ini bahwa ilmu itu nggak ada kafir, nggak ada. Selama itu suatu penemuan, bukan akidah ya. Kalau akidah memang kita ada ilmu sendiri. Ilmu yang non syar'i maksud saya. Ilmu yang non syariat. Kalau syariat jelas Quran was sunnah jelas. Ilmu syariat sumbernya Quran dan hadis. Kalau yang non syariat itu kan penemuan itu kan siapa saja boleh. Masa kita orang Islam nggak boleh belajar kedokteran? Yang nemukan hasilnya kedokteran itu Ibnu Sina. Ya orang Muslim juga. Yang mengembangkan mereka. Sehingga ketika mereka datang ke dunia Islam, ini orang Islam terpecah 3 ulama ini. Pemikir Islam ini. Ada yang menolak mentah-mentah itu ilmunya orang kafir. Ini juga nggak bijak. Tapi ada di sisi lain ada yang terlalu berlebihan. Semua dari Barat ditiru. Semua dari Barat ditiru sampai cara semua cara makan, cara masuk semua ditiru. Karena terpukau dari Barat. Soalnya mereka mengatakan kalau kamu ingin maju seperti Barat, tirulah mereka. Soalnya begitu. Islam cuma sehingga menurut orang ini orang yang terlalu kebangetan ini, Islam itu cuma sholat dan sebagainya. Ini juga kebangetan. Terlalu kebarat-baratan. Wa khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah yang di tengah. Kita dalam akhlakul karimah, dalam iman, Islam, ihsan, kita sudah punya pedoman. Ngapain niru mereka? Mereka yang sekarang maju di dunia teknologi ini, itu kedodoran dari dulu mengatasi masalah akhlak. Asal antum tahu saja. Kelihatannya mereka ini kan maju dalam dunia. Akhlak tidak. Agama tidak. Sehingga nggak ada kontrol. Khairul umur awsatuha. Sebagai perkara yang pertama. Ini kita tidak menolak. Makanya saya katakan saya ingin menghidupkan kembali pemikiran Imam Ghazali. Di Ihya itu beliau membagi ilmu itu syar'i dan non syar'i. Dan beliau tidak memusuhi dua ilmu ini. Cuma beliau itu cuma mendudukkan kamu kata beliau, kamu dahulukan ilmu yang wajib fardu ain dulu, baru kamu tuntut ilmu yang fardu
Dibayah, baru yang sunnah. Beliau cuma mendudukkan itu. Tidak ada beliau mengatakan ilmu non syar'i gak perlu dipelajari. Ada. Ihya, Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi. Saya sambung nanti lah. Ini hanya jadi bicara masalah barat, tapi nggak apa-apa ya. Untuk supaya dapat wawasan. Ya. Dan itu kadang nggak dipelajari dengan bijak. Di dunia perkuliahan, masalah ada namanya mata kuliah itu PMDI, Pemikiran Modern dalam Islam. Pemikiran modern dalam Islam. Ada mata kuliah. Sayangnya orang yang belajar itu belum punya dasar kuat di dalam pemikiran Islamnya. Usul fikihnya itu pun. Karena kalau dia matang usul fikih dan sebagainya, ketika dia belajar PMDI, Pemikiran Modern dalam Islam, dia bisa mengkritisi setiap pemikiran itu. Dan mirisnya, di pemikiran modern dalam Islam itu seolah pemikiran ulama-ulama kita, kebanyakan mayoritas Ahlussunnah, itu dianggap kolot. Dianggap pemikiran yang seolah konotasi, entah saya yang salah baca, tapi kesimpulan kita begitu. Seolah dianggap pemikiran yang terpinggirkan. Padahal kalau kita baca turas, kitab peninggalan ulama kita, termasuk Ihya yang selalu dibaca jadi pegangan, itu nggak begitu. Nggak begitu. Cuma mungkin entah cara bacanya, atau mungkin kita sebagai pewaris turas ini belum betul-betul membaca apa yang mereka tinggalkan. Apa yang mereka tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ nanti saya lanjut lagi istinja, masalah istinja. Sampai dijamit oleh Thohir Ghairi. Motor tadi bahas masalah tisu, akhirnya merembet ke masalah Eropa. Ya. Waktu kita ngajar dulu mata kuliah itu, di dalam itu saya sempat nulis. Cuma masih ada tulisan saya ini. Saya sempat nulis. Cuma waktu ini kadang nggak bisa nulis. Udah di rumah, lain lagi halnya di rumah. Mau nulis, kadang nyuri waktu buat nulis. Wallahu a'lam. Maghrib kita sholat Fatihah.